Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yang mana materi ini merupakan lanjutan materi dari pertemuan yang lalu. Kalian sudah melakukan analisis terkait dengan rasio keuangan bank. Tentunya pada rasio keuangan bank itu ada sedikit perbedaan pada rasio keuangan pada perusahaan, dan hal itu sudah kalian temukan pada setiap artikel yang sudah kalian cari. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Sebenarnya analisis sumber dan penggunaan modal kerja itu apa? Oke, kita mulai dulu dari pengertian dana dan modal kerja. Perlu kalian ketahui bahwasanya dalam penerapan usaha, artinya dana yang dimiliki oleh perusahaan itu diperoleh dari dana perusahaan itu sendiri maupun dari pinjaman. Dana itu dapat digunakan yang pertama untuk keperluan investasi. Artinya apa? Artinya dana itu digunakan untuk membeli atau membiayai aktiva tetap dan bersifat jangka panjang yang dapat digunakan secara berulang-ulang, seperti halnya pembelian tanah, bangunan mesin, kendaraan, dan aktiva tetap lainnya. Kemudian kegunaan yang kedua yaitu terkait dengan dana digunakan untuk membiayai modal kerja. Artinya modal yang digunakan untuk pembiayaan jangka pendek seperti halnya pembelian bahan baku, membayar gaji, dan biaya operasional lainnya. Tentunya dari kegunaan itu dapat mengerucut pada pengertian analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Apa yang dimaksud dengan analisis dan penggunaan modal kerja? Yaitu analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan. Artinya dari mana saja perusahaan memperoleh dana guna membiayai kegiatannya. Kemudian dana itu diperoleh dan digunakan untuk aktivitas apa saja. Perolehan dana yang dibutuhkan perusahaan maka tidak kecil, relatif banyak. Kemudian untuk memperolehnya maka harus ada prasyarat tertentu. Hanya saja dari berbagai sumber yang ada perlu diseleksi terlebih dahulu. Artinya pemilihan setiap sumber dana yang akan digunakan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Di samping itu juga perlu dipikirkan untung atau ruginya penggunaan sumber dana yang akan dipilih. Dalam penerapannya, pengertian dana dibagi ke dalam beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, dana dianggap sebagai kas, yang mana dana ini sebagai uang disimpan di bank mengandung arti bahwa dana tersebut ditempatkan dalam bentuk simpanan. Biasanya jasa simpanan atau dalam bentuk rekening yang dikelompokkan di sisi sebuah rekening giro dan rekening tabungan atau saving deposit. Pertanyaannya, mengapa uang yang disimpan di bank dikelompokkan sebagai dana? Karena uang yang ada pada kedua rekening tersebut, baik giro maupun tabungan, dapat diambil sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Jadi si perusahaan mampu mengambil dana ini dalam waktu seenaknya, artinya every time. Jadi tingkat likuiditasnya lebih tinggi. Seperti halnya kas, itu kalau di akuntansi kan urutannya sesuai kodenya 001, berarti itu tingkat likuiditasnya sangat tinggi, itu mudah digunakan. Kemudian dana dianggap sebagai
uang yang disimpan di bank dalam bentuk giro dan tabungan. Itu sudah ya yang kedua, tadi yang sebagaimana itu saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, dana dianggap sebagai modal kerja. Artinya apa? Berarti dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, khususnya yang memiliki jangka waktu pendek. Sebagai modal kerja diartikan seluruh aktiva lancar atau setelah dikurangi dengan utang lancar. Kemudian dana dianggap sebagai seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Tentu, dana diartikan sebagai seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan, artinya seluruh harta perusahaan yang dimiliki dalam aktivanya dianggap dana perusahaan. Maka pengertian ini tentunya dianggap luas sekali. Kemudian yang terakhir, dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat sama dengan khas. Artinya apa? Semua aktiva yang memiliki fungsi seperti kas dapat dikatakan dana. Ini lebih umum lagi berarti. Kemudian terkait dengan pengertian modal kerja secara mendalam, itu dibagi menjadi 3 konsep. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif itu menyebutkan bahwasanya modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Dalam konsep ini adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor, modal kerja kotor atau gross working capital. Adapun kelemahan dari konsep ini atau kuantitatif itu yang pertama, tidak mencerminkan tingkat likuiditas perusahaan. Yang kedua, konsep ini tidak mementingkan kualitas apakah modal kerja dibiayai oleh hutang jangka panjang atau jangka pendek atau pemilik modal. Jumlah aktiva lancar yang besar belum menjamin margin of safety bagi perusahaan sehingga kelangsungan operasi perusahaan belum terjamin. Yang kedua yaitu konsep kualitatif. Konsep kualitatif ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Artinya konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini juga disebut sebagai modal kerja bersih atau net working capital. Keuntungan konsep ini adalah terlihatnya tingkat likuiditas perusahaan. Aktiva lancar yang lebih besar dari kewajiban lancar menunjukkan kepercayaan para kreditor kepada pihak perusahaan sehingga kelangsungan operasi perusahaan akan lebih terjamin dengan dana pinjaman dari kreditor. Kemudian yang ketiga ada konsep fungsional. Konsep fungsional ini menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki oleh perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya apa? Artinya sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja, seharusnya itu dapat meningkatkan pula perolehan laba. Demikian pula sebaliknya, jika dana digunakan sedikit, maka laba pun akan menurun. Akan tetapi dalam kenyataannya terkadang kejadiannya tidak terlalu demikian, pada berbanding terbalik. Itu terkait dengan konsep modal kerja. Kemudian selanjutnya arti penting dan tujuan modal kerja. Modal kerja ini memiliki arti yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Di sisi lain, manajemen modal kerja juga memiliki tujuan tertentu yang tidak dicapai. Oleh karenanya, setiap perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan modal kerjanya agar dapat meningkatkan likuiditasnya. Secara umum, arti penting modal kerja bagi perusahaan, terutama bagi kesehatan keuangan perusahaan, yaitu yang pertama, manajemen modal kerja. Artinya kegiatan seorang manajer yang keuangan lebih banyak dihabiskan dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, investasi bersifat fluktuatif. Tentu ya, investasi ini dalam aktiva lancar, cepat dan sering sekali mengalami perubahan serta cenderung labil atau fluktuatif. Sedangkan aktiva lancar adalah modal kerja perusahaan. Artinya perubahan tersebut akan berpengaruh secara mendalam
terhadap modal kerja, oleh karenanya belum mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer keuangan. Yang ketiga yaitu jumlah aktiva lancar sama atau lebih dari 50% dari total aktiva. Dalam prakteknya seringkali bahwa separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar, yang merupakan modal kerja perusahaan. Kemudian yang keempat, bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja amat penting. Karena perusahaan kecil relatif terbatas untuk memasuki pasar dengan modal besar dan jangka panjang. Maka pendanaan perusahaan lebih mengandalkan pada utang jangka pendek, seperti utang dagang, utang bank dalam 1 tahun, yang tentunya dapat mempengaruhi modal kerja. Kemudian yang kelima, terdapat hubungan pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Maksudnya kenaikan penjualan berkaitan dengan tambahan piutang, sediaan, dan juga saldo kas. Demikian pula sebaliknya apabila terjadi penurunan penjualan akan berpengaruh terhadap komponen dalam aktiva lancar. Ini tadi terkait dengan arti penting modal kerja bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama yaitu untuk memperoleh kebutuhan likuiditas perusahaan, pasti. Kemudian modal kerja yang cukup, maka perusahaan memiliki kemampuan membayar kewajiban. Jadi ketika perusahaan memiliki modal kerja cukup, maka dia mampu memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo. Kemudian mungkin perusahaan memiliki persediaan cukup. Hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang selanjutnya yaitu memungkinkan pemberian syarat kredit untuk menarik pelanggan, yaitu ini sebagai tujuan pemasaran pula ternyata ada. Kemudian yang kelima, memungkinkan perusahaan memperoleh tambahan dana dari kreditor. Kemudian yang selanjutnya memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna peningkatan penjualan. Ketika penjualannya naik, maka labanya juga akan naik. Diharapkannya seperti itu. Oke, itu terkait dengan arti penting dan tujuan modal kerja. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama yaitu jenis perusahaan. Maksudnya jenis perusahaan ini dalam penerapannya atau dalam realitanya itu bagi menjadi dua macam, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan non jasa atau artinya industri. Kebutuhan modal kerja dalam perusahaan industri lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan jasa. Kalau kita flashback lagi ke akuntansi, cara pencatatannya kedua ini kan juga berbeda. Artinya penerimaan dan pengeluaran dalam kedua usaha ini juga berbeda pula. Saya kembali lagi, di perusahaan industri, investasi dalam bidang khas, piutang, dan sediaan relatif lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan jasa. Oleh karenanya, jenis kegiatan perusahaan sangat menentukan kebutuhan akan modal kerjanya. Yang kedua yaitu syarat kredit. Syarat kredit atau penjualan yang pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran atau tangguh juga sangat mempengaruhi modal kerja. Untuk meningkatkan penjualan bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui penjualan secara kredit. Penjualan barang secara kredit memberikan kelonggaran kepada konsumen untuk membeli barang dengan cara pembayaran diangsur secara beberapa kali dalam jangka waktu tertentu. Hal yang perlu diketahui syarat kredit dalam hal ini adalah pertama syarat untuk pembelian bahan atau barang dagangan, yang kedua syarat penjualan barang. Mungkin kalian tahu terkait dengan syarat-syarat ini, yang mana kalau syarat pembelian itu yang digunakan untuk memproduksi barang sehingga mempengaruhi modal kerja. Pengaruhnya berdampak pada pengeluaran kas. Jika persyaratan kredit lebih mudah, akan sedikit uang kas yang keluar. Demikian pula sebaliknya, syarat untuk pembelian bahan baku atau barang dagangan juga memiliki kaitan dengan persediaan. Yang kedua yaitu syarat penjualan barang. Artinya
Apabila syarat kredit diberikan relatif lunas seperti potongan harga, modal kerja yang dibutuhkan semakin besar dalam sektor piutang, maka syarat-syarat kredit yang diberikan apakah seperti halnya di akuntansi itu 2/10, EOM, kemudian net 30, itu pasti akan mempengaruhi penjualan kredit. Tentunya agar modal kerja yang dimusnahkan dalam sektor piutang dapat berkecil, perusahaan perlu memberikan potongan harga. Ekspansi pasar ya khususnya maksudnya biar menarik para konsumen. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk menarik minat debitur untuk segera membayar utangnya, juga untuk memperkecil kemungkinan resiko utang yang tidak tertagih atau default, kredit macet. Kemudian tingkat perputaran persediaan. Artinya apa? Artinya ini tingkat perputaran persediaan terhadap modal kerja cukup penting bagi perusahaan. Artinya semakin kecil atau rendah tingkat perputaran, kebutuhan modal kerja semakin tinggi, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, dibutuhkan perputaran persediaan yang cukup tinggi agar memperkecil risiko kerugian akibat penurunan harga, serta mampu menghemat biaya penyimpanan dan pemeliharaan persediaan. Itu semua faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Selanjutnya, sumber modal kerja. Sumber modal kerja itu perlu diketahui juga, yang mana itu juga akan mempengaruhi modal kerja perusahaan. Dalam pemilihan sumber modal kerja harus diperhatikan terkait dengan untung atau ruginya, plus minusnya sumber modal tersebut. Pertimbangan ini perlu dilakukan agar tidak menjadi beban perusahaan ke depan atau menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Sumber-sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan pasifa. Yang pertama yaitu hasil operasi perusahaan. Hasil operasi perusahaan maksudnya adalah pendapatan atau laba yang diperoleh pada periode tertentu. Pendapatan atau laba yang diperoleh perusahaan ditambah dengan penyusutan, seperti halnya cadangan laba atau laba yang belum dibagi. Selama laba yang belum dibagi perusahaan dan belum atau tidak diambil pemegang saham, hal tersebut akan menambah modal kerja perusahaan. Namun modal kerja ini bersifat hanya sementara waktu saja, dalam waktu relatif tidak terlalu lama. Kemudian yang kedua, keuntungan penjualan surat-surat berharga. Ternyata ini juga dapat digunakan untuk keperluan modal kerja. Besar keuntungan tersebut adalah selisih antara harga beli dengan harga jual surat berharga tersebut. Namun sebaliknya, jika terpaksa harus menjual surat-surat berharga dalam kondisi rugi, otomatis akan mengurangi modal kerja. Kemudian selanjutnya penjualan saham, artinya perusahaan melepas jumlah saham yang masih dimiliki untuk dijual kepada berbagai pihak. Hasil penjualan saham ini dapat digunakan sebagai modal kerja. Yang keempat yaitu penjualan aktiva tetap. Penjualan aktiva tetap maksudnya adalah yang dijual di sini adalah aktiva tetap yang kurang produktif atau masih menganggur, belum bisa dimaksimalkan oleh perusahaan. Hasil penjualan ini dapat digunakan sebagai uang kas atau piutang sebesar harga jual. Kemudian penjualan obligasi atau di syariah namanya sukuk. Artinya perusahaan mengeluarkan sejumlah obligasi untuk dijual kepada pihak lainnya. Hasil penjualan ini dapat digunakan sebagai modal kerja, sekalipun hasil penjualan obligasi lebih diutamakan kepada investasi perusahaan jangka panjang. Kemudian memperoleh pinjaman dari kreditor, terutama pinjaman jangka pendek. Khusus untuk pinjaman jangka panjang juga dapat digunakan, hanya saja peruntukan pinjaman jangka panjang biasanya digunakan untuk kepentingan investasi. Dalam prakteknya, pinjaman terutama dari dunia perbankan ada yang dikhususkan untuk digunakan sebagai modal kerja walaupun tidak menambah aktiva lancar. Kemudian mengenai perolehan dari dana hibah dari berbagai lembaga, ini juga dapat digunakan sebagai modal kerja. Dana hibah ini biasanya tidak dikenakan beban biaya sebagaimana pinjaman dan tidak ada kewajiban pengembalian. Itu semua
terkait dengan sumber modal. Selanjutnya yaitu penggunaan modal kerja. Setelah kita memperoleh modal kerja yang diinginkan, maka tugas seorang manajer keuangan itu menggunakan modal kerja tersebut. Hubungan antara sumber dan penggunaan modal kerja sangat erat. Artinya penggunaan modal kerja dipilih dari sumber modal kerja tertentu atau sebaliknya. Penggunaan modal kerja akan dapat mempengaruhi jumlah modal kerja itu sendiri. Seorang manajer dituntut untuk menggunakan modal kerja secara tepat sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai perusahaan. Penggunaan dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari kenaikan aktiva atau menurunnya pasiva. Secara umum dikatakan bahwa penggunaan modal kerja biasa dilakukan perusahaan untuk yang pertama yaitu pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasional perusahaan. Kemudian yang kedua, pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. Yang ketiga, menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. Yang keempat, bentukan dana. Yang kelima, pembelian aktiva tetap seperti halnya tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Yang keenam yaitu pembayaran utang jangka panjang seperti obligasi, hipotek, utang bank jangka panjang. Kemudian yang ketujuh, pembelian atau penarikan kembali saham yang beredar. Kemudian yang kedelapan, pengembalian uang atau barang untuk kepentingan pribadi atau prive. Arti pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasional perusahaan lainnya itu artinya itu digunakan untuk pengeluaran biaya operasional yang menunjang penjualan. Kemudian untuk bahan baku itu maksudnya yang nomor 2 itu sejumlah bahan baku yang dibeli yang akan digunakan proses produksi dan pembelian barang dagangan untuk dijual kembali. Dan untuk menutupi kerugian maksudnya pada saat perusahaan menjual surat-surat berharga namun mengalami kerugian, hal ini akan mengurangi modal kerja dan segera ditutupi. Yang keempat yaitu pembentukan dana. Pembentukan dana merupakan pemisahan aktiva lancar untuk tujuan tertentu dalam jangka panjang. Misalnya pembentukan dana pensiun, dana ekspansi, dana pelunasan obligasi. Pembentukan dana ini akan mengubah bentuk aktiva dari aktiva lancar menjadi aktiva tetap. Kemudian pembelian aktiva tetap atau investasi jangka panjang seperti halnya pembelian tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin. Pembelian ini maksudnya apa? Mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar dan timbulnya utang lancar. Kemudian arti pembayaran utang jangka panjang. Seperti halnya tadi yang saya jelaskan, yaitu pembayaran utang ketika sudah jatuh tempo untuk obligasi, hipotek, utang jangka panjang. Selanjutnya yaitu pembelian atau penarikan kembali saham yang beredar. Artinya perusahaan menarik kembali saham-saham yang sudah beredar dengan alasan tertentu dengan cara membeli kembali, baik untuk sementara maupun selamanya. Kemudian maksud pengembalian uang atau barang untuk kepentingan pribadi adalah pemilik perusahaan mengambil barang atau uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau private. Dalam hal ini adanya pengembalian keuntungan atau pembayaran dividen oleh perusahaan. Penggunaan modal kerja yang sudah saya jelaskan itu mengakibatkan perubahan modal kerja. Namun perubahan modal kerja tergantung dari penggunaan modal kerja itu sendiri. Dalam prakteknya modal kerja suatu perusahaan tidak akan berubah apabila terjadi yang pertama, pembelian barang dagangan dan bahan lainnya secara tunai. Yang kedua, pembelian surat-surat berharga secara tunai. Yang ketiga, perubahan bentuk piutang, misalnya dari piutang dagang ke piutang wesel. Dikatakan modal kerja tidak mengalami perubahan disebabkan pembelian barang secara tunai. Posisinya tetap berada di aktiva lancar, hanya berubah komponennya saja atau isi-isinya saja. Dengan demikian pula dengan pembelian surat berharga secara tunai tetap tidak mengubah aktiva lancar. Sementara itu perubahan bentuk piutang misalnya dari piutang dagang ke piutang wesel juga tidak mengubah posisi utang lancar. Itu semua terkait dengan penggunaan modal kerja. Dari situ maka kita mengetahui laporan sumber dan penggunaan modal kerja.
perolehan modal kerja dari sumber yang telah dipilih serta penggunaan modal kerja yang telah dilakukan selama operasi perusahaan perlu dibuatkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen keuangan. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja yang menggambarkan bagaimana perputaran modal kerja selama periode tertentu. Tentu laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen dalam mengelola modal kerjanya. Dalam laporan penggunaan dan sumber modal kerja akan terlihat perubahan modal kerja yang dimiliki perusahaan. Laporan perubahan modal kerja disebut juga dengan Statement of Fund atau Statement of Financial Change. Jadi dalam prakteknya laporan perubahan modal kerja itu menggambarkan yang pertama posisi modal kerja per periode, yang kedua perubahan modal kerja, yang ketiga komposisi modal kerja, yang keempat jumlah modal kerja yang berasal dari penjualan saham, yang kelima jumlah modal kerja yang berasal dari utang jangka panjang, yang keenam yaitu jumlah modal kerja yang digunakan untuk aktiva tetap, kemudian yang ketujuh jumlah aktiva tetap yang telah dijual. Tentu ini semua dari perubahan modal, laporan perubahan modal, maksudnya seperti itu. Sebagaimana contoh berikut. Nah, ini dari neraca perbandingan. Maka kemudian kita tarik menjadi laporan perubahan modal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya kita diskusikan bersama di grup. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, maka sampaikan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.